Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Primus Dorimulu dalam acara The Convergence, sebuah podcast yang membahas isu-isu penting untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua, terutama generasi muda, milenial, dan Gen Z. Dan topik kita kali ini adalah tentang reksadana. Dan untuk membahas isu penting ini, sudah hadir orang yang ahli di bidangnya. Anak muda lagi, wakil manajer investasi, yaitu Mas Andrew Handaya. Apa kabar Mas Andrew? Kabar baik Pak, terima kasih. Kayaknya fresh sekali Pak. Iya Pak, harus selalu cerah ya Pak ya. Selalu cerah ya, Harus selalu cerah. apalagi membahas reksadana. Amin. Pak Andrew Handaya ini adalah Direktur Pengembangan Bisnis dari Grow Investment Indonesia. Namanya bagus sekali Pak. Betul Pak. Grow ya. Grow, semoga Udah berapa dia tahun bertumbuh terus. Udah berapa tahun ini Grow ini? Di Grow ini saya bergabung sejak hari pertama bersama dengan Pak Yenwi. Jadi kalau lihat perjalanannya sudah kurang lebih 2 tahun lebih Pak. Nah, Grow sendiri, Grow Investment Indonesia berapa tahun? Di 2 Indonesia? tahun. 2 tahun ya? Betul. Dari Jadi hari masih baru. Jadi Pak Andrew bergabung dari awal ya? Betul. Dari awal ya? Jadi founder dong? Masih karyawan lah Pak. Pemirsa, manajer investasi adalah perusahaan profesional yang diberi izin oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, untuk mengelola dana investasi milik masyarakat atau institusi ke dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, deposito, surat berharga, dan instrumen pasar uang. Sedangkan profesional yang menangani, yang dipekerjakan di manajer investasi disebut WMI, wakil manajer investasi. Benar nggak Pak Andrew? Betul. Dan ini Anda pemirsa bisa membaca dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan Peraturan OJK Nomor 23 tentang manajer investasi. Jadi manajer investasi ini perusahaan yang berizin. Sementara WMI adalah orang yang bersertifikat ya, Betul. yang diberi kuasa otoritas untuk mengelola dana masyarakat dan dana institusi. Nah, manajer investasi seperti pilot, ya, pergi pesawat atau sopir ya, yang mengemudi dana investor agar bertumbuh, aman juga, dan optimal ya, mengoptimalisasi. Nah, ini dalam sejarahnya reksadana itu muncul di Eropa ya, disebut mutual fund, sedangkan di Amerika namanya unit trust ya. Jadi ada kata trust di situ. Nah, ini adalah asal mula reksadana modern. Peran utama dari manajer investasi adalah mengelola portofolio investasi. Kemudian menyusun dan menerbitkan produk-produk investasi. Ya kan? Kemudian menjaga kepatuhan dan transparansi. Kemudian berkoordinasi dengan bank kustodian, dengan agen penjual efek reksadana, OJK, dan tentu Bursa Efek Indonesia ya. Nah, kemudian penting bagi pemirsa, mengapa peran manajer investasi sangat penting? Karena manajer investasi dalam sejarah itu mereka pernah dijuluki tangan dewa. Ya kan? Pernah. Karena mereka bisa mengoptimalkan dana masyarakat kan? Melampaui rata-rata pasar. Ya kan, investasi. Nah, ini para profesional yang dipekerjakan oleh manajer investasi, para WMI tadi ya. Mereka mampu mendiversifikasi produk ya, sehingga hasil lebih optimal. Dan kemudian mengelola dengan transparan, mematuhi regulasi supaya aman. Yang paling penting bagi nasabah adalah dana itu aman. Nah, kita akan berdiskusi dengan Pak Andrew, Direktur Pengembangan Bisnis PT Grow Investment Indonesia. Nah, ini saya memberi sekilas
CV dari Pak Endro. Nah, ini menarik karena salah satu barangkali ya, ini pengalaman saya. Saya menulis pasar modal dari tahun 1988 ya, barangkali belum lahir. Dan pada tahun 1998 ketika krisis ya, itu nama Schroders itu harum. Harum karena prudent sekali ya mengelola dana. Dan Anda bekerja di sana. Jadi Pak Endro menimba ilmu cukup lama di Schroders ya. Berapa tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kemudian berpindah ke PT Mandiri Sekuritas ya? Sebelumnya, Mandiri Sekuritas sebelumnya dari Schroders. Oh, sebelumnya itu berapa tahun di Mandiri Sekuritas? Hampir 11 tahun. Paling lama dong. Jadi Mandiri Sekuritas dulu, flow-nya baru ke Schroders. Nah, apa yang Anda timba di Mandiri Sekuritas dari Schroders ini? Ya, banyak sekali Pak sebenarnya. Jadi kalau lihat pengalaman pasar modal, saya rasa saya sudah mengalami dua-duanya ya. Jadi kalau kita kan yang disebut dengan ada yang buy side, ada dengan sell side. Jadi pas saya di Mandiri Sekuritas sebagai sell side, saya sebagai equity broker memang menghandle nasabah institusi. Jadi saat itu nasabah saya adalah memang aset manajernya. Dari situ kami sehari-hari memberikan rekomendasi makro, rekomendasi mikro, rekomendasi saham juga berdasarkan analisis fundamental. Kami memberikan kajian-kajian, kami memberikan informasi. Informasi itulah yang diserap, dianalisa oleh buy side, fund manager, sehingga mereka, apa yang tadi Bapak sebutkan, melakukan penempatan alokasi efek sesuai dengan mandat dari portfolio reksadana itu sendiri juga. Nah mungkin setelah 11 tahun menimba ilmu di Mandiri Sekuritas di sell side, saya berasa saya ingin mencari pengalaman di buy side. Biar lengkap nih Pak, 360 degrees gitu Tadi kan Mandiri itu masih anak perusahaan dari BUMN ya, betul. Sekarang Danantara ya. Betul. Masuk ke swasta yang multinasional ya. Yes, betul. Dan nama yang baik juga di global. Harum, gitu iya. kan. Jadi kita lihat saya memang pengen punya kacamata lain gitu kan. Dulu dari pihak yang menjual, sekarang pihak yang membeli gitu kan. Dan sekaligus juga membantu nasabah-nasabah yang di retail gitu kan. Jadi pemegang akhir yang memang menempatkan dana untuk ke sana. Nah, disitulah saya belajar bagaimana memberikan informasi, memberikan nilai tambah juga, memberikan masukan-masukan, membantu agar nasabah menumbuh kembangkan kekayaan mereka, Pak. Kemudian dari pendidikan formal, Anda menimba ilmu di Bina Nusantara ya? Betul. Cum laude. Kumulatif. Berarti pintar Anda. Dan juga dari Curtin University. Curtin University. Di mana tuh? Australia. Australia. Ini sampai apa? S2, S3? S1, Pak. S1, S1 ya. Tapi di Bina Nusantara S1 juga kan? Betul. Jadi waktu itu BINUS ada program dengan Curtin University, double degree. Jadi S1-nya itu sarjananya saya dapat dari BINUS, Bachelor of Commerce saya dapat dari Curtin University. Jadi memang mereka ada program. Terus kan tadi saya jelaskan manajer investasi kan perusahaannya. Profesional namanya VMI wakilnya. Anda mengambil sertifikat juga, Pak. VMI? Betul. Jadi kalau sertifikat saya di pasar modal ada 2. Yang pertama yang WPPE sebagai broker, perantara perdagangan efek. Yang saya di manajer investasi WMI. Jadi sertifikasi ada 2. Itu pakai kursus ya? Ada sekolah ya? juga, Pak. Dan tes kan? Ada tes, betul. Pak, mana yang paling susah? Dari 2 itu? Dua-duanya ada challenge masing-masing, Pak. Challenge masing-masing. Gitu. Jadi tapi paling lama, paling susah orang lulus itu kan VMI kan ya? WMI lebih paling challenging, susah, kan? betul, dibandingkan dengan yang WAPET. Teman saya itu berkali-kali itu nggak lolos VMI. Iya kan? Betul. Karena banyak modulnya juga, Pak, 7 modul gitu ya. Kalau dulu yang di WPPE saya banyak fokus ke equity, sedangkan kalau WMI kan banyak, nggak cuma efeknya nggak hanya di saham, tapi termasuk juga di obligasi, di pasar uang juga gitu kan. Jadi memang lebih banyak modul-modul yang harus dipelajari di sana. Ya, kemudian dari pengalaman tadi Mandiri Sekuritas, kemudian ke Schroders, pernah nggak mendapat awarding atau apa penghargaan sebagai profesional? Personal sebenarnya sempat yang saya dapat dan cukup banggakan juga saat di Mandiri Sekuritas. Jadi kalau di Mandiri Sekuritas, di perusahaan efek itu ya Pak ya, ada satu lembaga kelas dunia juga, mereka itu memberikan survei ke buy side, ke manajer investasi, dia berikan survei, diminta voting, diminta polling gitu kan, kira-kira siapa salesnya, siapa analisnya, atau siapa strategisnya, ekonomisnya yang memberikan nilai tambah dalam mereka mengambil keputusan. Ya mungkin kalau istilahnya kira-kira siapa yang kasih advice biar portfolio cuannya bagus gitu kan. Nah itu, jadi mereka menebarkan survei ke fund manager satu dunia yang punya portfolio di Indonesia, hasil survei itu dikumpulkan. Nah saat itu saya memang mendapatkan award sebagai best sales di Indonesia. Best
seller. best sales. Wah, best sales. Jadi pemirsa, tidak salah Investor Trust mengundang Pak Endro ini untuk menjadi narasumber. Ini boleh tahu Pak, berapa sekarang usianya? Oh, saya hampir 40 Pak. 40. And 40 itu masuk milenial. Masuk milenial sih. Jadi Anda yang milenial ini ya, termasuk Gen Z ini Anda belajar dari rekan-rekan seusia. Nah ini sudah lumayan ya, 11 tahun di Mandiri, kemudian tambah 2 tahun, berarti itu 12 tahun, berarti sudah 13 tahun ya. Ya. Plus 2 tahun Plus di 2 tahun. Grow. Ini berarti semuanya udah 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun di bidang ini. Nah, mengapa tertarik masuk ke Grow Investment Indonesia? Ya, kebetulan memang waktu itu saya diajak sama CEO kami Pak Yeni Wongso. Beliau menyebutkan sedang mau membuat satu perusahaan manajer investasi gitu ya. Kebetulan memang ada 2 pemegang saham yang saya lihat juga reputasinya baik sekali. Jadi pemegang saham ini satu adalah Stockbit Group, dan kita tahu juga memang Stockbit ya. Stockbit betul. Stockbit Group ini adalah salah satu pemain terbesar fintech yang ada di Indonesia. Jadi nama yang baik dan nama yang populer kita lihat sekali. Dan saya lihat juga terobosannya baik ternyata dari segi digital untuk di sana. Nah, kedua juga saya lihat yang tidak kalah baiknya juga adalah pemegang saham kami yang satu lagi, Fullerton Fund Management Company. Ini adalah bagian dari grupnya Temasek. Dan Fullerton ini juga kalau saya lihat kapabilitasnya nggak hanya sebagai regional asset manager, tapi juga termasuk sebagai global asset manager. Sehingga memang saat saya berbicara dengan shareholder, mereka menyampaikan juga dengan visi misinya, demokratisasi investasi. Jadi memang investasi itu memang ingin merambah dengan seluruh kalangan di Indonesia, dan saya juga ingin mengambil bagian untuk itu. Jadi membantu agar... Jadi Anda waktu itu masih dalam posisi bekerja di Schroders ya? Betul. Sebagai apa waktu itu di Schroders? Sebagai intermediate sales manager. Sales manager ya? Juga. Jadi lagi on fire ya Anda dipanggil. Ini kalau didirikan pada awal namanya Asia Asset Management. Nah, kenapa berubah namanya? Jadi memang kalau kita lihat juga peraturannya dari OJK Pak, kalau kita dari beberapa tahun lalu, kalau ada suatu entity atau pemegang saham ingin mendirikan bisnis manajer investasi Indonesia, itu tidak lagi diizinkan untuk memulai dari nol. Jadi harus membeli perusahaan yang sudah ada dan ditumbuh kembangkan untuk dari sana. Makanya kita lihat... Jadi perusahaan sudah ada? Betul, jadi sudah ada, PT IRS ini sudah ada, sudah memiliki izin juga sebagai manajer investasi. Nah, izin inilah yang dibeli oleh kedua pemegang saham kami. Kedua pemegang saham itu yaitu Stockbit ini. Betul. Stockbit Investa Bersama sudah ada di Indonesia. Betul. Dan Fullerton Fund Management Company. Itu dari Singapura. Dari Singapura. Nah, itu masih berhubungan dengan Temasek. Betul sekali. Hubungi mana sih? Cicit atau cucu atau anak perusahaan? Cicit, Pak. Cicit ya. Jadi kalau kita Temasek itu Temasek. Paling atas tuh. Sovereign Fund yang mengelola dana abadi Singapura. Dia ada anak perusahaannya lagi yang disebut dengan Seviora untuk mengelola aset juga. Seviora ada anaknya lagi, salah satunya adalah Fullerton. Wah, pemirsa, jadi Temasek ini dia punya anak cucu kaki kemana-mana. Jadi sudah internasional. Paling tidak di ASEAN udah masuk semua ya. Masuk ke sini. Nah, kemudian ini sudah beroperasi 2 tahun. Ini bidang apa aja yang Anda, artinya manajer investasi, sebagai manajer investasi, apa aja yang Anda kelola, produk-produk Anda? Nah, jadi kalau lihat secara produk, sekarang ini kami sudah ada 5 produk, Pak. Jadi untuk produk reksadana sahamnya, ada 2 yang sudah kami keluarkan. Jadi Grow Saham Indonesia Plus dan Indeks Grow Serikati, sebetulnya reksadana indeks yang berbasis dengan saham. Kami juga 2-3 bulan kemudian, kami menerbitkan beberapa produk lagi untuk yang pasar uang dan juga obligasi, yaitu Grow Optima Liquid Fund dan juga Grow Dana Optima Kas Utama dan Grow Obligasi Optima Dinamis. Baru tahun ini kami terbitkan untuk reksadana pasar uang yang mempunyai fitur penyelesaian T+0. Ini Grow Optima Liquid Fund. Bagus, yang pertama tuh Grow Obligasi disingkat GOOD ya. GOOD, betul. GOOD, ya. Dan kalau yang ini kan Grow Dana Optima kantong duit gitu ya. Jadi kita buat yang biar catchy, orang-orang ingat singkatannya biar sesuai untuk itu. Kalau golf ini untuk para profesional. Iya, bisa Grow juga, Optima Liquid. Ke hati ini GSKH ini yang indeks yang apa? Yang green. Betul. Green ESG Fund. ESG ya, ESG Fund ya. Sementara Grow Saham Indonesia ini SAM ya, plus ya. Saham Indonesia Plus SIP. Biar SIP juga performance. Oke, GSIP ya. SIP. Jadi ada 5. Ada 5. Dari 5 ini bersamaan nggak? Atau beda-beda, mana lebih tua, lebih senior? Yang paling tua ini adalah 2 yang ini, Pak.
Nah, jadi kebetulan itu kami luncurkan di bulan Juni tahun lalu, dan saya rasa juga momentumnya cukup tepat karena kalau kita ingat di bulan Juni tahun lalu dan 3 bulan ke depan IHSG mengalami rally gitu ya Pak ya. Iya. Cuman memang kita lihat mendekati bulan Oktober, ketidakpastian global begitu meningkat, banyak tahun politik juga, terutama dengan pemilu di Amerika Serikat. Saat kita lihat saat itu kejadian, pasar ada beberapa gonjang-ganjing, dan memang saat itu juga kami ingin melengkapi produk reksadana yang ada di lemari kami luncurkan yang pasar uang dan juga yang obligasi. Pertumbuhannya juga cukup baik. Nah, sebetulnya untuk yang Grow Optimal Liquid Fund dengan ada fitur settlement T+0, memang kami mendapat beberapa masukan juga dari investor, dari pasar, bahwa ada kebutuhan untuk dana yang tuna atau disebut juga dengan kilat gitu ya Pak ya. Sehingga ya karena ada kebutuhan ini kami ciptakan juga dengan beberapa fitur yang bisa di-redeem dengan T+0. Ya, pemirsa, saya beri narasi sedikit bahwa ini kilat dunia ya. Dunia, ini pada Juni 2025, itu aset under management global dunia, itu 147 triliun dolar. Besar sekali ya. Itu sudah 5 kali GDP Amerika. GDP Amerika sekitar 30 triliun dolar ya. Kalau kita kan 1,1. Kemudian kita mengenal top players ya, yang AUM-nya di atas 10 triliun ya. Ada BlackRock, ada Vanguard ya, Fidelity ya, dan sebagainya. Kemudian kita melihat bahwa di Indonesia ya, per Juli 2025, AUM pengelolaan investasi sekitar 856,6 triliun ya. Dari reksadana 526,5 triliun ya. Pemain besar ada Manulife, Bana. Coba kita lihat Indonesia ya. Coba lihat Indonesia. Ini 20 manajer investasi terbesar berdasarkan AUM. Ya. Mulai dari paling atas Manulife 49T sampai ke bawah, ini belum kelihatan perusahaan ada grow ya. Belum kelihatan. Nah, coba lihat tabel kedua ke bawah. Ini dari sisi pertumbuhan. 20 manajer investasi dengan pertumbuhan AUM tertinggi. Nah, ranking 1 adalah PT Grow Investment Indonesia. Baru 2 tahun loh, Grow. Jadi, Anda melihat sebuah entitas perusahaan, yang penting bagaimana growth-nya, ya kan? Kalau ingin bertumbuh ini, kalau dalam 2 tahun bertumbuh begini terus di atas 100%, wah, tinggal tahun berapa udah nyalip yang lain-lain, Pak ya. Amin, didoakan. Nah, ini menarik. Kemudian kita lihat data lain, coba ke atas, data lainnya. Nah, ini Mas Hendro, kita lihat bahwa ini dana kelolaan yang terjelaskan tadi 843,7 triliun ya. Jumlah manajer investasi 86 perusahaan, termasuk Grow Investment. Kemudian jumlah investor individual 16 juta. Nah, sedangkan institusi kita nggak ngitung, walaupun sekarang ada catatan dana pensiun terutama BP Jam Sostek ya, itu banyak hambatan sehingga belum bisa masuk ke saham ya, lebih nyaman ke SBN ya. Juga asuransi jiwa yang selama ini yang pada dekade lalu itu mengeramaikan pasar modal, mutual fund diramaikan oleh mereka, tapi unit link ya, ada regulasi yang membuat mereka tidak bisa masuk banyak ke sana. Berikut. Nah, ini kita lihat reksadana masih terbesar ya dari dana kelolaan manajer investasi ya, 513, 514 lah. Kedua KPD, kontrak penempatan dana, baru yang lain-lainnya. Lanjut. Nah, distribusi dana kelolaan manajer investasi, nah, reksadana paling tinggi KPD. Berikut. Nah, investor reksadana tadi 16, meningkat lah ini. Tapi memang makin ke sini jumlahnya banyak, tapi duitnya kecil-kecil. Ternyata Gen Z milenial duitnya nggak banyak juga ya. Jumlahnya banyak. Iya kan? Kecil-kecil ya. Pertumbuhan pernah naik tajam ya. 18, 19, 20, 21 naik. Jadi pada masa pandemi orang ke sana ya. Betul. Online ya. Sekarang agak turun. Lanjut.
Nah, reksadana pendapatan tetap ini primadona tetap ya. Nah, saham turun. Itu terproteksi kelihatan turun dan naik lagi. Terus, nah ini mudah-mudahan dengan perkembangan suku bunga, kita kan lebih banyak acuan Amerika ya. Ya. Nah kalau kita lihat Amerika, yang warna biru itu, Fed Fund Rate sudah turun cukup signifikan ya. BI Rate mengikuti, apalagi tunjang oleh inflasi kita yang cukup rendah kan. Di bawah 3%, 2,5%. Ini mudah-mudahan dengan BI Rate 4,7%, FFR 4,25%, jadi perbedaannya cuma 50 basis point ya. Itu sudah kompetitif ya, orang ngapain lagi taruh di deposito. Betul. Harus mulai ke pasar modal, ke pasar saham ya. Ya. Jadi ada data bagaimana suku bunga SBN mulai penurunan, suku bunga SRBI, Ya. sertifikat rupiah Bangladesh juga menurun ya. Nah itu, mudah-mudahan tren ini, dua ini membuat investor, manajer investasi sudah banyak mengalokasikan dana ke pasar saham. Nah ini saya mau tanya, Mas Hendro, ini dari data yang ditampilkan tadi, manajer investasi masih banyak menempatkan di surat berharga, surat utang ya, saham yang menurun. Nah kalau kita lihat memang perusahaan-perusahaan pada dekade lalu yang AUM-nya paling tinggi itu karena banyak di saham. Yang pendapatan tetap dia di bawah, sekarang kebalik, pendapatan tetap malah naik ke atas. Nah sekarang dengan kondisi makro kita seperti ini, dalam negeri inflasi bisa terkendali, tren suku bunga turun, nah bagaimana ke depan? Siap, makasih pertanyaan Pak, sangat valid dan sangat menarik sekali ya. Jadi kalau ditanya posisi sekarang ini, kami memang melihat dua aset kelas baik obligasi ataupun saham memiliki peluang. Dan memang kalau kita lihat secara teori ekonomi, tadi Bapak sempat sebutkan juga, kalau ya tren suku bunganya menurun, kemarin-kemarin kalau pasar uang sempat jadi primadona, kalau deposit rate-nya tinggi, nah sekarang deposit rate-nya menurun, mungkin bisa jadi nggak primadona lagi gitu kan. Dan pasti kan kita sebagai investor, mungkin dulu kita cukup happy dengan return sekitar 5 sampai dengan 6% gitu kan. Tapi dengan term deposit rate yang turun, artinya kan kita mulai meracik ulang lagi portfolio kita gitu kan. Artinya kalau dulu time deposit rate kita dapat 5-6%, sekarang cuma dapat 3%, 4%, apalagi kemarin baru ada injection 200 triliun ke bank BUMN gitu kan. Betul. Tingkat suku bunga perbankan juga menurun, artinya kan kita perlu mikir lagi, kita mencari return di mana gitu kan. Sehingga bisa jadi ya memang harus kita cari ke beberapa aset kelas lainnya. Obligasi ataupun juga dengan pasar saham. Nah, memang mungkin lebih mudah kalau kita lihat di obligasi dulu, Pak. Kalau suku bunganya menurun, itu akan berimbas positif ke harga obligasi dan juga yang reksadana obligasi untuk di sana. Jadi dan kita memasuki tren yang seperti itu, kami pun juga melihat dalam paling setidaknya sampai dengan 9 bulan ke depan, pertengahan tahun depan, Fed Fund Rate kita lihat masih bisa 3 kali lagi dipangkas. Oh, tahun depan ada perkiraan Anda FFR akan dipangkas lagi ya? Nah, jadi dari sekarang sampai dengan bulan 6 tahun depan, kita masih melihat bisa 3 kali lagi dipangkas gitu kan. Nah, jadi dari situ kita melihat juga Bank Indonesia masih memiliki ruang atau peluang juga untuk melanjutkan pemangkasan suku bunganya. Jadi global policy rate menurun juga, tingkat inflasi kita terjaga, dan kita lihat juga stance dari BI sekarang lebih pro growth gitu kan, mendorong juga membantu pemerintah pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu memang biaya kredit itu harus ditekan biar masyarakat yang mau mengambil dana, pelaku usaha, pelaku bisnis bisa mendapatkan dana yang murah. Jadi kita rasa inline, kondisi yang bagus, katalis yang bagus juga untuk obligasi gitu. Nah, kembali untuk saham. Nah, kalau saham memang kalau kita lihat data sampai dengan sekarang ini ya Pak ya, memang tidak bisa kita pungkiri beberapa bulan lalu ada perlambatan. Mungkin perlambatan juga kita lihat dari absorpsi spending dari pengeluaran pemerintah. Tapi kita lihat juga sekarang ini sudah mulai ada sinkronisasi yang lebih baik juga. Menteri Keuangan yang baru juga memiliki komitmen untuk meningkatkan belanjanya pemerintah. Kita lihat ini bisa menjadi stimulus untuk pertumbuhan data beli, katalis juga untuk masyarakat, sehingga laba nanti yang tercipta oleh perusahaan-perusahaan publik itu akan berimbas lebih positif juga. Nah, kondisi ini kita lihat itu akan merupakan satu katalis juga untuk pasar saham untuk sana. Tapi kembali lagi, mungkin kalau untuk saham, analisanya pasti akan lebih dalam lagi Pak. Jadi kita perlu teliti sektor-sektor mana yang diuntungkan, valuasi mana yang masih murah, valuasi masih make sense, itulah menjadi kunci untuk di reksadana saham. Tapi ya kalau ditanya peluang, dua-duanya masih memiliki peluang Pak.
Dua-dua itu maksudnya Saham dan obligasi. saham dan obligasi. Coba tampilkan produk-produk dari Grow Investment Indonesia, dari produk, ada 5 produk tadi ya. Nah, sambil menunggu itu, nah ini 5 produk ini. Nah, ini menarik ya. Tadi Mas Hendro sudah membuat prediksi tahun depan Fed Fund Rate akan turun. Jadi the Federal Reserve ini akan memangkas suku bunga 2 kali ya, 3 kali. 3 kali ya. Wah, takut sama Trump, bukan takut sama Trump bukan. Bisa jadi itu. Bisa jadi takut ya. Iya. Iya. Nah, kalau Amerika turun biasanya kita ngikut kan. Betul. Dan pemerintah serius menekan harga lah. Artinya inflasi turun, terutama kan makanan ya. Ya. Lihat Presiden Prabowo Subianto sangat serius mengendalikan barang kebutuhan masyarakat ya. Nah, bisa kejadian itu. Nah, kalau lihat dari Anda punya produk ini, kira-kira mana sekarang ini, dari sekarang yang lima ini mana yang aum paling besar? Oke. Aum yang paling besar, ini kejar-kejar nih Pak. Kalau kita lihat ini memang satu aum paling besar itu di indeks Grow Serikati, yang untuk reksadana saham indeksnya. Dan yang kedua terbesar ya karena beda-beda tipis itu adalah yang Grow Obligasi Optima Dinamis. Jadi ini yang full GAVIS, full government bond, performanya juga cukup baik. Dan memang kalau kita bandingkan ya Pak ya, memang kita secara year to date, rata-rata reksadana obligasi ini kinerjanya masih lebih baik dibandingkan dengan reksadana saham secara keseluruhan ya. Jadi bahkan kalau kita lihat untuk reksadana obligasi kami year to date returnnya kurang lebih sekitar 8%. Jadi cukup baik juga. Dan kalau kita ngobrol dengan beberapa investor, mereka cukup nyaman lah ya. Resiko cukup terjaga, rendah, dapat lumayan bagus juga untuk sana. Nah memang kalau kita lihat untuk yang reksadana saham nih Pak, year to date kinerjanya kita lihat positifnya hanya sekitar 1%-an gitu. Karena volatilitasnya cukup tinggi juga. Tapi sebetulnya kalau kita masuk dengan timing yang cukup tepat, timing yang cukup baik, kami selalu di internal suka bilang Pak, jangan pernah menyia-nyiakan krisis ataupun mini krisis gitu kan. Jangan pernah menyia-nyiakan krisis atau mini krisis. Artinya apa, Dok? Contoh gitu ya Pak ya. Ingat kita sebelum libur lebaran itu kan kita sempat naikin cash level kita karena kita biasa setelah libur lebaran dan bulan-bulan itu permintaan dolar meningkat, ada ketidakpastian, mau ada pengumuman dari Trump mengenai tarifnya gitu ya Pak ya. Balik-balik liburan kan indeks turun 9% gitu kan. Nah, saat itu kami dari cash yang sudah kami naikkan, kami belanja. Dan bahkan untuk beberapa nasabah kami ingatkan, ini mungkin volatilitas jangka pendek, fundamental perusahaan di Indonesia sebenarnya masih terjaga. Dampaknya tidak terlalu besar terhadap tarif itu. Nah, kami lihat beberapa nasabah kami yang mengikuti rekomendasi kami untuk nambah averaging down ataupun masuk lagi juga, sebenarnya untuk reksadana indeks serikati kami dapat return 18% lebih Pak untuk sana. Jadi kadang-kadang memang itu yang kami sebutkan, jangan pernah menyanyiakan krisis gitu. Rata-rata kalau kita lihat masih banyak investor kita, setiap kali ada krisis malah takut gitu kan Pak. Dan ya kalau kita mengutip ke Bapak Warren Buffett gitu kan, be greedy when others are fearful gitu. Justru harus saat orang-orang takut, kita balik lagi gitu kan. Kita pelajari fundamental ini barang diskon karena barang jelek atau ada mispricing karena ketakutan. Nah kalau fundamentalnya bagus, tetap intact, perusahaan-perusahaan masih kasih dividen baik gitu kan, mungkin memang kita harus sedikit memberanikan diri gitu kan. Untuk membeli, kita punya keyakinan, ya terbayarkan juga pada suatu hari. Ini menarik, pemirsa. Ini nasihat dari seorang WMI profesional, Mas Andrew, bahwa kita jangan menyia-nyiakan krisis. Tuh, menarik kan? Ada krisis, jangan sia-siakan. Artinya, bagaimana cara supaya tidak disia-siakan? Ya kita manfaatkan. Manfaat bagaimana? Yaitu time to buy. Nah, untuk time to buy itu harus punya pengetahuan dong. Betul. Ya kan? Saham mana yang harus kita beli, kita belanja kan? Saham yang fundamentalnya bagus, yang prospeknya bagus. Kan begitu kan? Oleh karena itu, seorang investor dia harus berjaga-jaga. Ya, siang dan malam lihat mana saham-saham yang kinerja bagus. Begitu timing krisis, tidak boleh Anda menangis, tidak boleh Anda bersedih, karena saatnya Anda buy, membeli. Tapi harus ada cash dong. Betul. Seorang investor tetap membeli cash ya. Yes, harus. Jangan dihabisin ya. Betul, betul. Ada peluru, begitu turun, dia mau beli, mau tapi nggak mampu. Benar. Iya kan? Benar. Nah itu yang sempat kami bilang, makanya nggak boleh menyanyiakan krisis Pak. Jadi kadang-kadang orang terlalu overinvested itu Pak. Mungkin terlalu percaya diri. Itu salah satu bias di behavioral finance kita sebutkan kan. Terlalu percaya diri, terlalu berpikir benar. Kadang-kadang
nggak memberlakukan skenario analisis mereka gitu kan. Nggak ada dana cadangan, dana hati-hati, dana darurat gitu pasti. Kayak saat itu krisis kejadian, nggak punya dana yang kayak Bapak sebutkan gitu kan. Akhirnya ya cuma nonton Pak, nggak bisa menikmati krisisnya Betul. itu. Jadi ada 3 hal supaya Anda betul-betul tidak menyia-nyiakan krisis. Pertama, Anda punya knowledge, Anda punya pengetahuan. Sekarang ada berapa saham yang tercatat di Bursa Indonesia? Sebutlah ada 960, ada reksadana mana-mana tadi yang punya Grow Investment Indonesia, ada 3 produk ya. Anda lihat mana yang bagus itu kan. Yang untuk saham kan udah tahu, kan ada banyak-banyak ini jenis kan. Ini saham mana, unit-unit kan ada gabung dari saham-saham ya. Anda harus pelajari itu, knowledge. Nah, yang kedua, Anda harus punya duit. Ya kan? Betul. Yang ketiga, memang Anda punya perhatian. Anda punya aduan, tapi Anda nggak perhatikan yang terjadi juga. Wah, kemarin turun 8% ya. Malah 2 hari 8%. Jadi sudah 16%. Sekarang udah naik. Wah, rugi ya. Gitu kan. Timing dia nggak tahu. Jadi 3 hal itu. Anda kalau sudah masuk pasar modal, Anda harus mengikuti tiap hari. Ya kan? Anda tidak perlu belanja tiap hari, tidak perlu sell-buy tiap hari, tapi Anda harus mengikuti tiap hari supaya tahu timing itu kan. Betul. Nah, ini saya pikir menarik lah pengetahuan ini, Pak. Nah, sekarang kan indeks sudah di atas 7.000 ya. Orang kemarin tuh berapa bulan lalu, sebulan lalu ya, pernah ke 7.500, 7.600, 7.800 malah. Ya, sedikit lagi tembus, bukan pernah sampai 8.000, tembus 8.000 malah. Tadi pagi udah all time high Pak. Iya, 8.000. pernah tembus 8.000, orang meluain luar biasa. Jadi ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80, ya 8 toh, Betul. 8 windu kita, dipimpin oleh presiden yang ke-8, indeks tembusnya 8.000. 8.000. Tapi sekarang turun lagi kan. Tapi apakah sekarang time to buy? Nah, untuk saham ya? Untuk saham, ya. Masih kita lihat Pak. Jadi balik lagi terutama untuk beberapa saham memang kita lihat penggerak indeks ini berbeda-beda juga. Jadi kalau kita lihat terakhir yang penggerak indeks yang cukup besar adalah saham-saham tambang. Jadi green, renewable energy dan juga saham-saham yang memang fokus di pertambangan emas untuk di sana. Memang kalau kita lihat juga karena harga komoditas emas juga hampir record high. Hampir 4.000 US dollar per troy ounce untuk di sana, Pak. Jadi memang saham-saham ini yang sudah mengalami kenaikan ataupun ready. Nah, kami sebagai fund manager selalu cari apa yang kita sebut dengan mispricing, Pak. Artinya ya kalau sudah naik, Apa? mispricing. Mispricing. Artinya apa tuh? Mispricing itu adalah apakah kemurahan atau kemahalan, gitu kan. Jadi ya kalau sudah kemahalan harusnya kita jual, disiplin. Kalau kondisi sekarang ini, disiplin kuncinya. Nah, kalau kondisi seperti ini yang Bapak katakan apa yang harus kita beli, artinya kita cari mispricing yang kemurahan. Artinya fundamentalnya itu tidak dihargai oleh market dengan harga wajarnya untuk di sana. Nah, ini memang kita lihat beberapa sektor-sektor, ada di consumer, ada di telekomunikasi, ada di perbankan, nama-nama big caps ini yang memang lagi under the water, kita katakan demikian gitu ya. Karena tekanan under the water. Artinya apa tuh? Turunlah ada harga koreksi secara year to date. Salah satu alasan tekanan jual asing dan memang kita lihat ada perlambatan pertumbuhan laba yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan ini. Nah, tapi yang tadi kita sebutkan, kita ini kan harus forward looking. Sekarang adalah kondisi sekarang, tapi kan kita investasi ke depan dan untuk beberapa saat yang panjang juga. Kita melihat memang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro masih terjaga dengan tadi situasi moneter yang kondusif didukung oleh juga dari bank sentral. Fiskal pemerintah juga kita lihat lebih akan bertumbuh dan sebetulnya juga kalau kita lihat dan jangan lupa dividen yang akan diberikan dan diciptakan oleh perusahaan-perusahaannya masih cukup baik juga. Jadi dari situ kita dengan valuasi yang murah, dividen yang cukup terjaga, ada peluang di beberapa dari nama-nama ini. Iya. Nah, tadi menarik ya. Kita lihat sektor-sektor ketika kita sekarang mau beli saham, mengantisipasi penurunan suku bunga, berarti obligasi itu pasti sedikit kurang seksi dibanding saham kan, apalagi pasar uang. Tapi sektor menentukan ya. Betul. Nah, tadi sebut sektor pertambangan dan terutama emas ya. Emas itu memang di dunia sekarang tren naik ya. Dan ke depan diperkirakan tetap naik ya. Mengapa kok emas? Karena orang buru ya di dunia gejala. Mengapa? Jadi mungkin kita perlu mundur beberapa tahun terakhir Pak, 2 dan 3 tahun. Dan yang saya lihat tuh mulai triggernya adalah perang Rusia dan Ukraina.
gitu kan. Jadi sejak dimulai dengan perang ini kita lihat pemerintah Amerika Serikat dia membekukan cadangan dari yang dimiliki oleh pemerintah Rusia gitu. Akhirnya ada beberapa negara berpikiran juga kalau satu waktu tiba-tiba ada konflik atau kondisi kurang menyenangkan, bagaimana dengan mereka punya cadangan. Akhirnya beberapa negara ini atau mungkin bank sentral itu meningkatkan mereka punya cadangan emas. Salah satu hal yang memang bisa mereka pegang, kalau ada situasi tertentu mereka bisa likuidasi. Satu kondisi yang pertama di sana. Kondisi kedua yang kita lihat memang apa yang terjadi di Tiongkok beberapa saat yang lalu. Jadi kalau kita lihat investor di Tiongkok itu rata-rata investasi mereka adalah di properti. Tapi kita tahu pas dekat-dekat di zaman-zaman COVID terjadi beberapa perusahaan properti ini mangkrak. Mereka tidak bisa deliver, tidak bisa menyerahkan mereka punya aset-aset di sana. Artinya investasi di properti pertumbuhan kekayaannya kurang baik. Mangkrak, nggak bisa deliver juga. Jadi mereka beralih, mereka kira-kira mencari investasi apa gitu kan selain dari properti. Saham sempat menjadi pilihan mereka, tapi ya karena saat COVID di pemerintahan Tiongkok situasinya saya rasa terlalu restriktif ya, terlalu ketat pengekangannya, pertumbuhan dari saham-saham pun juga kurang baik. Akhirnya mereka beralih ke emas yang ada untuk ke sana. Jadi kalau kita lihat banyak bank-bank sentral dunia dan beberapa nasabah-nasabah retail juga ataupun institusi mendiversify dari portfolio mereka menuju emas, permintaannya naik, Pak. Sekarang kalau kita tahu kan kapasitas tambang, kapasitas perusahaan-perusahaan untuk menggali unearth gitu ya, emas dari dalam bumi ke permukaan, mungkin kapasitas penambangan nggak sebanyak itu. Kita kembali lagi ke teori ekonomi, supply and demand gitu kan. Saat supply-nya biasa-biasa saja dan demand-nya meningkat, harganya makanya naik cukup banyak juga. Jadi ke depan demand terhadap emas akan terus meningkat ya? Saya rasa masih begitu. Sementara supply nggak seperti itu. Iya. Terbatas ya emas. Jadi nggak kekejar antar supply dan demand. Nggak kekejar ya. Jadi karena reserve ya, bukan karena orang pakai emas ya. Bukan pakai cincin emas. Ya kalau di India memang kita lihat tiap kali ada perayaan, lagi musim-musim banyak pernikahan, permintaan meningkat gitu ya Pak ya. Tapi yang memang kalau lihat di sini sih, saya ada sempat waktu itu baca studi juga, global banyak bank-bank sentral di satu dunia mereka memang menaikkan cadangan emasnya sebagai reserve untuk di sana. Gitu. Tapi juga konsumsi emas di Indonesia, dunia juga meningkat ya, orang mulai pakai emas, pakai perhiasan ya. Itu juga barangkali menaikkan demand terhadap emas juga ya. Misalnya toko emas laku. Ada perusahaan yang memang jual emas ya. Ada. Bagus itu. Betul. Nah, ini menarik. Itu sektor pertambangan emasnya. Masih pertambangan juga. Peringkat kedua apa selain emas untuk pertambangannya? Untuk pertambangannya. Terakhir kita lihat ada banyak animo positif ke renewable energy, Pak. Energi terbarukan. Jadi kalau kita lihat ini kan pertama mungkin diinisiasi dengan geothermal, panas bumi. Panas bumi. Jadi panas bumi itu betul-betul orang percaya ke depan itu akan bagus ya. Betul. Dan kalau kita lihat memang dikatakan Indonesia juga salah satu jalur yang dilewati Ring of Fire. Jadi memang sumber daya panas bumi itu cukup banyak. Tinggal dibangun plot-plot pembangkit listrik menggunakan panas bumi, baik terutama juga dari segi carbon emission, kan green energy Pak, lebih rendah untuk situ. Dan kita lihat kan tren satu dunia mengarah untuk ke sana gitu kan. Dan kedua juga kita lihat pemerintah pun mengidentify bahwa memang untuk pengelolaan limbah di negeri bumi pertiwi kita ini tuh kurang cukup baik gitu kan. Kurang baik dalam segi kurang dimanfaatkan. Artinya sekarang ini kita juga melihat banyak inisiasi dari pemerintah untuk waste to energy. Jadi pembangkit listrik dari limbah diolah menghasilkan listrik, jadi lebih bermanfaat untuk di sana. Jadi kita juga beberapa emiten-emiten yang mulai transmisi Pak. Jadi kita lihat juga banyak perusahaan tambang batu bara, mereka mulai diversify. Mereka mulai masuk ke sektor-sektor energi terbarukan. Nah inilah kita lihat memang perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi terhadap permintaan dan perkembangan zaman. Jadi sekali lagi memang awalnya ada perusahaan batu bara, tapi mereka berhasil mengidentify dan mereka juga mau masuk ke arah situ. Kita rasa memang ini perusahaan-perusahaan unggulan yang bisa beradaptasi dan ini juga mungkin worth it untuk kita lihat untuk di sana. Ini menarik ya, geothermal atau panas bumi ya. Yang nomor 1 market cap, the biggest top rank adalah brand. 1.300 triliun market cap per hari ini. Tapi mengapa yang peringkat yang geothermal juga yang punya BUMN, anak perusahaan Pertamina malah tersiak-siak di bawah, PJIO. Betul. Sama-sama juga dan cadangan juga besar kan? Benar. Sebetulnya kalau lihat harga saham juga sudah ikut mulai menyusul Pak. Sudah ikut menyusul juga. Tinggal balik lagi ya masing-masing kapasitas mereka punya
ukuran seperti apa, nanti energi yang dihasilkan seperti apa, dan pembeli-pembelinya siapa gitu kan, kerjasama dengan siapa aja. Cuman saya rasa sih bisa, dan saya juga dengan beberapa master plan nanti akan dibangun dengan beberapa grid lines, transmission, dan bahkan ke beberapa negara tetangga kita. Yang kalau kita juga beberapa negara tetangga di regional mencarinya memang sumber energi yang terbarukan gitu. Jadi moga-moga nggak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi something yang kita bisa ekspor juga, Pak. Iya. Nah, ini sektor pertambangan ya. Sektor lain apa? Sektor lain yang menarik juga ke depan. Oke. Ini yang sedang kita kaji juga, Pak, dan kita lihat mungkin salah satunya adalah rokok. Gitu ya. Rokok ya? Rokok. Jadi kalau kita lihat memang di administrasi pemerintahan sebelumnya, memang kita mengerti juga tujuannya cukup baik dan cukup Yang mudah juga. menaikkan cukai ya? Menaikkan cukai gitu ya. Menteri yang baru ini membuat balance ya? Betul, betul. Jadi ya kalau kita lihat dulu kan tujuannya adalah memang mengurangi perokok-rokok yang di usia muda itu. Dan karena juga kita lihat beberapa data juga, memang yang ngeklaim BPJS Kesehatan banyak adalah sakit-sakit yang relasinya terkait dengan rokok gitu kan. Rokok, Jadi ya. kan pemerintah melihat memberikan subsidi di BPJS Kesehatan, tapi kalau juga mendukung industri, ya sama aja. Tujuannya kan jadi nggak kemana-mana, sehingga cukai itu dinaikkan. Tapi mungkin yang kami apresiasi juga dengan Pak Purbaya, Menteri yang baru ini kan dia lihat memang ya ada isu di satu sisi, tapi kan sebenarnya harus dipikirkan juga. Karena rokok ini, cukai ini menyerap sebegitu banyak tenaga kerja. Mendorong pertumbuhan ekonomi juga kerakyatan ya dari masing-masing daerah. Dan dari hilir sampai hulu, Pak. Betul. Hilir itu sampai perdagangan retail dan hulu sampai ke perusahaan tembakau, kebun-kebun raya juga. Betul, betul. Jadi makanya yang kita apresiasi mungkin cukainya nggak dinaikkan, yang dibagusnya kita lihat adalah memberantas rokok-rokok yang ilegal. Ilegal. Dari situ gitu kan. Artinya kan dari luar masuk tidak membayar cukai, ya sama-sama bikin orang nggak sehat gitu kan. Jadi memang itu satu langkah yang kita apresiasi, dan juga ini sebenarnya kita dengar dari beberapa pelaku juga mereka mengapresiasi. Makanya kan industri rokok ini mengatakan ke Pak Pur, nggak perlu dinaikin cukainya, kami sudah cukup, nggak perlu diturunin cukainya, kami sudah cukup oke gitu kan. Yang penting ya dibantu diberantas yang ilegal, ataupun yang mungkin yang kecil-kecil ya mereka dibuat legal gitu kan, dimasukkan ke sistem dengan proses yang benar, proses yang baik, dan ujung juga membayar cukai pemasukan ke negara. Jadi menyetarakan playing field-nya. Gitu. Anda perokok? Enggak. Tapi mendukung kebijakan yang balance, yang membuat balance. Karena masih ada positifnya penyerapan tenaga kerja, mendorong ekonomi gitu ya Pak ya. Daripada isap rokok rokok yang elektrik, yang vape itu, aduh, di Singapura PM-nya larang. Betul, betul. Dan dia menyamak ini sama dengan narkotika. Betul. Indonesia bisa begitu. Lebih berbahaya kan? Benar. Mau mati mendingan rokok aja. Oh, iya. Oke, sektor rokok. Apa lagi, Pak? Sejauh ini. Tapi saya tanya bank dulu. Perbankan ini kan sekian lama pasar modal Indonesia, market cap-nya dikuasai oleh banking. Betul. Pengaruh, jadi gerak harga saham tergantung oleh banking. Nah, kita harap ke depan juga banking tetap kuat, tetapi yang emiten-emiten yang berbasis energi hijau, yang terbarukan seperti geothermal, ini mendominasi ya. Tapi faktanya perbankan masuk. Tapi sekarang harga turun. Bagaimana? Kapan banking mulai bangkit lagi? Kalau saya lihat perlu didukung oleh perbaikan laba per saham, earning per share, yang diciptakan oleh sektor-sektor perbankan ini, Pak. Jadi memang isunya dua adalah, satu, apakah mereka bisa mengenjot kreditnya lagi atau tidak, dan kedua yang dipastikan saat mereka mengenjot kredit, jangan sampai NPL-nya naik, Pak. Piutang tidak tertagihnya naik gitu kan. Karena kan yang orang-orang paling tidak ingin adalah ya kesannya mereka bisa mendorong penjualannya, tapi ternyata aset quality-nya kurang baik jadi untuk di sana. Nah, kita lihat sih moga-moga dengan beberapa terobosan kemarin, dan yang penting perlu distimulate permintaan yang ada di pasar gitu kan. Saat permintaannya naik, pertumbuhannya ada, bank-bank bisa channel out lagi. Mereka punya kredit yang tersedia untuk sana. Saat itu tercipta, lama-lama pertumbuhan labanya melambat, akan mulai naik lagi untuk di sana, Pak. Itu satu hal yang positif. Tapi kalaupun juga saya katakan mungkin ini kita sebutkan, kami di sini suka membuat beberapa skenario, Pak. Katakanlah skenario tesis kami tidak jalan, tidak kejadian, kita masih bisa mengharapkan dari dividennya mereka, Pak. Jadi kalau kita lihat dengan laba yang diciptakan sekarang, dengan payout ratio yang juga diterima sekarang, banyak dari emiten-emiten bank ini bisa kasih dividen itu sekitar 6 sampai dengan 8%, Pak. Itu kan. 6-8% saya rasa cukup baik dibandingkan dengan ya imbal hasil kupon obligasi kita kan sekarang juga sudah 6,3 gitu ya, Pak ya. Yeah. Jadi dengan mungkin ya kita udah dapat return-nya kurang lebih seperti itu, dan ada potensi dari harga saham yang naik, menurut kami
ada investment opportunity yang cukup menarik untuk di sana sih. Jadi kembali lagi ke kita punya appetite, kita punya horizon yang seperti apa, sehingga kita coba menangkap peluang-peluang itu. Nah, kalau dari banking, dari segi likuiditas, no issue ya. Segitu ngecek, apalagi Himbara dapat 200 triliun ya. Swasta more or less juga tidak menjadi isu ya. Isu adalah demand dari debitor, yaitu perusahaan-perusahaan. Mulai dari yang kelas atas korporasi sampai yang usaha mikro ya. Itu permintaannya kurang. Kalau dipaksakan menggurui kredit, takut nanti NPL yang naik. Begitu bank kena NPL, biasanya penyelesaian bisa 2 tahun at least. Jadi bisa repot lagi kan. Nah, saran Anda sebagai WMI, profesional, sebaiknya apa dilakukan oleh pemerintah supaya ekonomi kita maju, bertumbuh kan? Ya. Karena ekonomi bertumbuh kalau para pelaku bisnis mulai dari usaha mikro sampai korporasi, mereka bisa menjual produknya. Menjual produknya berarti daya beli masyarakat. Masyarakat punya daya beli ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan saya tidak cukup, tetapi mereka, karyawan mereka, buruh mereka mendapat gaji yang lumayan. Bang. Jangan sampai cuma dapat gaji tapi pas makan. Betul. Akhirnya nggak bisa belanja, apalagi investasi di saham. Benar sekali. Iya, iya. Gimana saran Anda? Jadi untuk solusi itu memang kita melihat ada dua Pak, jangka panjang dan jangka pendek gitu ya. Jadi mungkin quick win-nya jangka pendek ini juga apa yang sudah kami lihat arah yang dilakukan pemerintah sudah baik, artinya memberikan memang sementara beberapa stimulus-stimulus, beberapa program-program bantalan sosial untuk membantu memang teman-teman kita yang kurang mampu ataupun kesulitan. Jadi memang untuk menjaga daya beli yang ada untuk di sana gitu kan. Dan juga yang kita punya harapan adalah spending pemerintah, jadi pengeluaran anggaran itu bisa lebih kencang, bisa lebih digenjot. Memang kalau kita lihat secara historical di kuartal 4 itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Kita harapkan moga-moga seperti itu bisa lebih terjaga. Dan seperti yang Bapak sebutkan, untuk jangka panjangnya memang penciptaan lapangan pekerjaan, Pak. Gitu ya. Karena kita bilang memang kasih subsidi itu bagus, tapi kan itu hanya sementara. Kita pun juga nggak pengen warga kita kan jadinya malas, Pak. Kalau lama-lama dikasih uang terus tanpa kerja kan jadinya terlena gitu kan. Nggak ada motivasi, nggak ada semangat untuk berjuang, nggak ada semangat untuk berpikir gitu kan. Sehingga memang kedepannya harus didukung oleh pemerintah dengan iklim yang cukup baik, iklim yang cukup kondusif juga untuk penciptakan lapangan pekerjaan. Make sure the ease of doing business, birokrasinya juga lancar gitu kan, perizinan juga baik juga, dan juga mungkin ada beberapa aturan-aturan yang mungkin menghambat import-import yang kita rasa memang tidak perlu. Jadi kalau bisa kita berdayakan semua sumber daya alam Indonesia, kita ciptakan lapangan pekerjaan di situ, satu hal bagus, kita mengurangi import dan kita menciptakan lapangan pekerjaan untuk di sini. Dan juga kalau kita dengar banyak isu, ada beberapa negara coba melakukan dumping, jadi ada kelebihan produksi dari negara mereka kirim ke Indonesia, mungkin ya kita jaga untuk di beberapa sektor-sektor yang ramai seperti itu, untuk menjaga kesehatan dari industri kita juga. Mas Hendro, kalau saya lihat kebijakan pemerintah, jadi untuk likuiditas tadi, fiskal, Menteri Keuangan Pak Purbaya ini luar biasa, dia akan mendorong supaya likuiditas tidak ada isu. Tetapi dia tidak mau uang itu dibelanjakan tidak pada tempatnya, dikorupsi, satu. Jangan sampai digelontorkan tapi balik lagi ke Bank Indonesia, taruh di SBN, dia akan perhatikan. Termasuk dana transfer ke daerah. Untuk tahun depan kan dana transfer ke daerah kan turun tuh, 2026 ya. Tapi karena desakan dari para bupati, wali kota, menteri juga meyakinkan presiden kita tambah. Tetapi jangan naruh di SBN. Jangan dikorupsi. Benar-benar uang itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Membangun infrastruktur, kegiatan-kegiatan daerah yang bisa membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi kan gitu. Nah, ini fine ya. Juga bekerja sama dengan kan dua mesin ini, otoritas fiskal dan moneter ya. Moneter juga jangan sampai GWM naik terus. Jadi uang dari bank ditarik, taruh di Bank Indonesia, giro wajib minimum. Kemudian SRBI diturunkan juga. Nah, BRI tadi sudah turun. Jadi dua mesin ini mengarah kepada ekspansi ya. Tetapi harus diimbangi oleh real sektor. Ya, untuk meningkatkan demand masyarakat. Demand harus mulai dari lapangan pekerjaan. Ini kita harus mendorong pemerintah untuk menarik FDI. Nggak bisa cara lain. Kalau investasi dalam negeri saja nggak cukup kan? Betul. Pengusaha kita bagaimana kalau nggak ada dana asing masuk, Pak? Tiongkok aja yang bisa raksasa saat ini, seperti saat ini, itu selama 3 dekade investasinya luar biasa. Investasi asing loh. Betul.
khususnya Amerika, Betul, ya kan? betul. Amerika semua merelokasikan industri mereka ke Tiongkok sejak 3-4 dekade lalu. Termasuk elektronik, otomotif, sampai yang digital ya. Akhirnya raksasa. Kontribusi investasi di Cina terhadap PDB-nya di atas 45%. Betul. Kalau kita kan 28%. Nah ini yang mau diupayakan oleh pemerintah. Ya kita mengimbau pemerintah, oke lah membuka FDI. Jangan sampai FDI-nya jadi terhambat kan. Saya dengar FDI sekarang ini banyak hambatan dalam negeri, Pak. Mungkin dengar juga cerita. Orang mau masuk kok birokrasi kita mempersulit. Betul. Ini kan tidak mendukung presiden. Ini mestinya ada kotak pos atau apa yang presiden bisa membaca semua keluhan para investor, Pak. Kalau tidak, mengapa saya mengadres ini? Karena ini seorang PMI bisa memberi pandangan. Pendapatan berapa sih buat investor Indonesia untuk bisa masuk ke pasar modal? Apalagi untuk investasi di saham. Dia punya pendapatan berapa gitu? Iya, iya. Spending berapa gitu? Siap. Kalau saya rasa semua kembali lagi ke habit, Pak. Jadi mungkin kita contoh kembali ke UMR gitu ya. UMR Jakarta sekitar 5,5 juta. Saya rasa sudah mulai bisa investasi juga. Bisa ya? Bisa. Karena terutama juga program yang baik didukung oleh OJK untuk inklusi, dan juga kalau Bapak lihat dengan banyak produk reksadana sekarang kan sudah bisa dibeli dengan hanya Rp10.000 saja. Gitu. Dengan digitalisasi apalagi Dengan digitalisasi, dengan beberapa platform. Cuman yang memang saya bilang yang perlu dibangun adalah satu kebiasaannya, habitnya, kesadarannya akan kebutuhan untuk berinvestasi untuk itu, Pak. Nah, banyak dari yang saya dengar juga, ada kawan-kawan juga sering cerita gitu, gaji saya masih kecil, saya belum bisa invest gitu kan. Kadang saya suka minta dia, coba kamu review lagi deh, mungkin pengeluaran kamu yang berlebihan gitu kan. Ada nggak beberapa pengeluaran yang mungkin bisa kita sedikit lebih berhemat lah gitu kan. Bukan berarti ya kita nggak reward diri kita sendiri juga, katakan udah kerja, udah capek, kadang pengen ya nonton, pengen entertainment, pengen jalan-jalan. Cuman mungkin sebisa mungkin tetap kita harus memaksakan diri kita gitu kan. Karena satu waktu ya kita semua pasti akan pensiun gitu kan. Nah tujuan kita berinvestasi adalah making sure di hari tua kita nggak kesulitan gitu kan. Making sure juga nanti kalau kita udah punya keluarga, udah punya anak, jangan sampai kita membuat another sandwich generation ya untuk di sana gitu kan. Jadi habit-habit itu yang kita mesti ciptakan gitu. Nah memang ya kalau bilang, oke Drew ternyata pengeluaranku ya memang sudah segini, sebisa mungkin aku tekan. Ya kalau gitu perbesar pemasukannya gitu kan. Coba cari side job, coba cari dengan beberapa kreatif idea gitu kan. Sekarang ini kan sudah ada berbagai macam media yang bisa kita salurkan gitu kan. Baik dari sosial media atau beberapa platform lain. Mungkin dia kalau suka travel bisa jadi food blogger atau segala macam. Jadi memang itu harus dilakukan. Nggak bisa aja kita cuma berpikir dengan cara kotak yang sempit saja. Kita harus lebih kreatif. Tapi pada intinya saya rasa dengan mekanisme dan produk yang ada sekarang, any level itu bisa untuk berinvestasi. Tinggal size seberapa besar disesuaikan dengan target tujuan investasi mau seberapa besar. Iya, pemirsa, ini menarik yang dijelaskan oleh Mas Andrew bahwa untuk investasi jangan tunggu pendapatan tinggi, pendapatan besar. Sejak Anda punya pendapatan, Anda sudah mulai investasi, begitu ya? Betul. Kita hemat, mengatur duit kita. Sebab sejelek-jeleknya kita masih sehat, masih muda, masih bekerja, dibandingkan kalau kita sudah tua, sudah pensiun, nggak punya pekerjaan. Lebih repot lagi kan? Betul. Iya kan? Oleh karena itu, selama kita masih punya pendapatan, seberapapun pendapatan kita, jangan habiskan hari ini. Begitu filosofinya, Pak. Betul. Sisihkan dana untuk pensiun dan untuk investasi, apapun juga kan itu. Dan investasi yang paling mudah adalah investasi portofolio. Karena Anda tidak perlu membutuhkan dana besar, tidak perlu memikirkan karyawan untuk menggaji. Ya, saya dulu belum jadi pengusaha, Pak. Sekarang saya udah bertanggung jawab terhadap bottom line-nya, investor trust. Jadi saya merasakan bagaimana, wah, seorang pengusaha ternyata mereka itu hebat ya, kasta paling tinggi mestinya. Kenapa? Karena mereka menggaji karyawan, mencari uang. Begitu habis bulan, karyawan barangkali perusahaan yang bagus ya senang kok mau gaji, tapi dia stres, Pak. Gimana? Bisa gaji apa tidak? Kan begitu kan, Pak? Nah, jadi selama Anda punya pendapatan, Anda sisihkan. Anda sisihkan sedikit dan portofolio investasi mempermudah kita karena dengan 10.000 kita pun bisa membeli, ya kan, unit-unit reksadana
sekarang bisa beli secara online ya. Jadi Mungkin saya kasih ide juga Pak. Katakanlah kita punya uang tabungan di bank 5 juta gitu ya. Mungkin kalau 5 juta kita mau pergi ke bank taruh deposito, malu juga gitu kan. Pasti bank bilang, masa cuma 5 juta aja di deposito gitu kan. Tapi kan kita ada pilihannya, reksadana pasar uang gitu kan. Nah reksadana pasar uang ini kan salah satu penempatannya adalah di time deposito bank. Nah kita bisa lakukan itu karena kita mengkumpul dana sebegitu besar, kita kumpulkan dengan size sebesar ini kita bisa melakukan penempatan deposito yang ada di bank gitu juga. Jadi artinya dengan kolektif dana-dana kolektif ini kita kumpulkan, bisa mendapatkan imbal hasil yang cukup besar juga daripada kalau kita taruh uang di tabungan biasa kan bunganya kecil sekali dan bahkan di bawah 1% gitu kan. Sedangkan ya kalau kita lihat reksadana pasar uang kami year to date sekitar 4% dan mungkin sampai dengan full year insya Allah masih bisa mencapai 5%. Artinya ya dengan dana kecil tapi bisa mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan dana besar ya kalau ditaruh di time deposito bank. Iya, nah ini menarik sekali Mas Andrew. Nah, kita menjelang penghujung diskusi kita, tapi ada 2-3 pertanyaan lagi. Mengapa ini Grow Investment Indonesia itu tertarik untuk membentuk, membangun, mengelola reksadana di Indonesia dan kemudian Temasek yang pemain global mengincar Indonesia. Dan apakah ini masuk momentumnya pas atau terlambat? Oke, siapa? Kalau kita lihat dari dua pemegang saham kami jadi mungkin kalau saya cerita dari sisi Stockbit-nya, memang mereka punya misi mulia. Jadi untuk demokratisasi investasi, gitu kan. Kalau dulu kan bayangannya investasi hanya perlu punya uang jutaan rupiah baru bisa investasi gitu kan. Tapi ya kalau kita lihat dijual di platform-platformnya, termasuk di produk reksadana kami ingin baik si tua, si muda, si kaya ataupun yang belum kaya punya akses yang sama untuk semua gitu kan. Akses yang sama. Kesetaraan, keadilan yang ada untuk di sini gitu kan. Jadi nggak harus kaya dulu baru bisa investasi. Kita serahkan punya 10.000 rupiah saja kalau mau investasi bisa untuk di sini. Karena tujuannya juga untuk membangun Indonesia biar mencapai financial freedom-nya untuk semua orang yang ada di sini. Dan kalau kita lihat dari sisi satunya lagi juga, dan dari Fullerton, dari Temasek, mereka pun masuk ke pasar Indonesia karena memang mereka lihat peluangnya besar. Ya seperti Bapak katakan tadi, sebetulnya investasi Temasek itu udah ada beberapa di listed company juga di Indonesia gitu kan. Nah mereka mengerti pasar Indonesia, mereka mengerti kondisi ekonomi, mereka mengerti juga demografinya, mereka melihat kesempatan apa yang bisa diciptakan sehingga mereka masuk untuk di sini. Nah kedua shareholder ini dengan misi-misi dan pengalaman yang ada ketemu dan mereka ngebentuk manajer investasi ya Grow yang ada di sini. Jadi melihat Indonesia punya prospek hebat pada masa akan datang. Dan tidak terlambat masuk ini. Tidak terlambat. Luar biasa. Nah, kapan bisa beli banyak saham-saham perbankan? Nah, ini penting juga karena bank itu sebetulnya terkait dengan konsumsi kan. Betul. Masyarakat pinjam uang untuk konsumsi selain untuk investasi kan. Benar. Nah, untuk investasi pun orang bangun perusahaan kan produknya aja untuk konsumsi juga orang jual kan. Iya. Bangun pabrik, bikin elektronik juga. Nah kalau ini pasti jawabannya akan berbeda-beda untuk masing-masing individu Pak. Tapi saya coba jawab dari sisa saya. Kalau saya punya dana, saya pun udah mulai mencicil dari sekarang gitu kan. Karena satu saya lihat untuk bank ya, untuk bank gitu. Harus mencicil sekarang. Benar, satu valuasi sudah menarik gitu kan. Sebenarnya juga kalau kita lihat sektor perbankan itu adalah refleksi besar dari kondisi makroekonomi Indonesia gitu kan. Tinggal pertanyaan simpelnya kita kembalikan saat ini kita melihat makroekonomi Indonesia seperti apa. Kalau kita lihat emang kondisi baik atau mungkin lagi berangsur-angsur pulih, ya memang saatnya kita investasikan. Kecuali mungkin kalau kita, enggak nih sepertinya kita akan masuk ke fase krisis atau apapun juga, ya kita jangan masuk dulu. Tapi menurut saya itu bukan kondisi yang kita lihat untuk sekarang ini. Jadi kita lihat memang kita masih ada dalam fase yang sudah turun, valuasinya juga sudah cukup murah. Yang saya sebutkan bantalan saya, buffer saya ada dividen yang tadi bisa diberikan 6 sampai dengan 8%. Jadi dengan ada buffer bantalan itu saya masuk di level valuasi sekarang, saya pun cukup nyaman juga. Nah tinggal kembali lagi kita atur dana kita gitu kan. Jadi apakah kita all in sekarang juga gitu kan, banyak orang suka bilang go big or go home gitu ya. Menurut saya hati-hati juga, itu kan artinya high risk high return gitu. Jadi kalau saya sarankan selalu kelola dana kita, jangan over invested, jangan under invested. Caranya seperti apa? Saya bilang simple, kita mungkin masuk sebagian, kita masuk bertahap juga untuk ke sana. Atau juga dan kita mesti sering-sering lihat portfolio kita seperti apa, kita review, dan yang kayak Bapak sebutkan tadi, kita harus rajin
baca berita gitu kan. Itu Iya salah dong, satunya mengikuti. melalui Investor Trust gitu kan. Iya, Kita ikutin, thank you. kita baca, dan di situ kan banyak informasi-informasi Iya. menarik. Disebutkan kondisi makro seperti apa, kebijakannya seperti apa gitu kan, apakah ada perbaikan ekonomi atau tidak. Itu kan menjadi dasar untuk kita membuat keputusan investasi. Jadi making sure juga kita mengikuti sumber berita yang terpercaya untuk situ. Disitulah kita pasti, saya percaya, bisa mencapai investasi yang baik untuk sana. Tadi Anda menyebut go home atau go apa tadi? Go home or go big. Go big. Nah, go big or go home orang suka. Go big maksudnya apa nih? Jadi kalau yang di pasar modal Pasar modal. banyak suka kayak gitu Pak. Jadi Ah. kalau invest ya dia langsung sekali masuk langsung besar gitu Oh, kan. go big ya. Dengan harapan Go big. meledak harga sahamnya gitu kan. Meledak. Ya, Kalau cuman go itu home, resikonya. nah, Ya kalau nggak jadi meledak, jadinya angus doang Pak, jadinya abu. abu. gitu. Jadi ya Nah, kalau go home, kalau ya go home ya itu udah jadi abu, pulang Pak. Udah Pulang. nggak ada, pulang udah nggak ada dananya. Karena Rugi gitu. Cuman kan ya nggak sehat gitu kan. nggak sehat ya. Itu ya malah saya bilang malah sifatnya lebih betting gitu ya. Iya, iya. Jadi janganlah seperti itu. Nah, ini kembali masih saham juga, masih bank juga, saham bank. Saham bank kan ini paling tidak kan dia masih, bank kan masih mencetak laba ya. Betul? Walaupun earning per share-nya tidak seperti yang lama, tapi masih mencetak laba. Masih Berarti puluhan menarik, triliun Pak. Pak, masih besar. Masih besar kan? Masih. Jadi sebetulnya perbankan ini secara umum masih oke kan, Pak? Masih. Gitu. Nah, diperkirakan kapan kondisi bank ini akan pulih dari sisi kalau lihat ekonomi makro, kapan mereka punya laba kembali naik ya? Ya, kalau kami lihat mungkin di kuartal keempat Pak. Gitu. Nah sebentar lagi kan kita memasuki musim laporan keuangan untuk kuartal ketiga nih. Harapan kami semoga kuartal ketiga ini memang bottoming. Gitu kan. Jadi sudah mulai melandai. Moga-moga kuartal 4 ini mulai naik lagi. Seiring dengan memang beberapa program pemerintah mulai jalan, pengeluaran pemerintah mulai jalan, stimulusnya oke juga. Nah itu yang moga-moga bisa menjadi katalis untuk menjadi booster untuk ke sana. Ya, Anda menyebut program pemerintah ini, Anda punya perhatian khusus bahwa program pemerintah ini bisa menggerakkan ekonomi ya? Betul. MBG masuk, MBG masuk 3 juta rumah, dan Kopdes, Kopdes ya? Koperasi Desa juga. Koperasi desa ya? Betul. Kan dana masuk ya? Ini pemirsa, dengan adanya Kopdes, maka dana yang berputar di daerah itu bisa di atas 3 miliar per desa loh. Buat di luar Jawa besar sekali Pak. Dana desa, itu ada dana MBG plus dana koperasi merah putih. Itu kalau kapal desa yang tidak korupsi, pintar, ini bisa menggerakkan Pak. Benar. UMKM di desa bisa tumbuh kan gitu. Betul. Nah ini menarik, apalagi kalau dana transfer dinaikkan dan tidak dikorupsi, dibelanjakan, lumayan Pak ini sebetulnya. Pasti. Ini sebetulnya dasar optimisme kita. Nah sekarang pertanyaan paling akhir. Sebagai generasi milenial, Mas Andrew, berilah nasihat yang tepat, yang wise, bijak, agar pemodal kita yang sekarang jumlahnya 16 juta, didominasi oleh Gen Z dan milenial ini, jumlah terus meningkat. Dan kalau kita lihat kelas menengah, kalau kelas menengah kita yang pengeluarannya 5 juta ke atas, ya saya pikir di atas 16 juta lah, mestinya sudah 25 juta, 30 juta pemainnya kita ya, mestinya. Iya. Ini bagaimana agar mereka bisa sukses di pasar modal dan masuk ke reksadana juga. Siap. Mungkin nasihat nomor 1, jangan menunggu, gitu kan. Sebenarnya dengan kita masuk di usia muda itu adalah jadi salah satu keunggulan kita. Ingat yang kita sering dengar, salah satu keajaiban dunia lain adalah the power of compounding. Dengan kita memulai investasi di usia muda dan return yang cukup baik dan konsisten yang kita bisa pertahankan, itu bisa melipat gandakan kekayaan kita. Nomor 1. Jadi jangan ditunda-tunda. Nomor 2, pastikan apa yang kita beli, kita investasikan benar-benar kita mengerti. Jangan membeli kucing dalam karung gitu kan. Sehingga pada artinya saat teman-teman berinvestasi, kita perlu mengenal tipe yang kita ingin miliki dulu. Kita perlu mengenal resiko kita seperti apa. Apakah kita yang pengen resiko tinggi, resiko menengah, ataupun resiko sedang. Jadi jangan berpikir juga resiko tinggi itu berbahaya, tidak juga. Selama resiko yang tinggi, tapi kita bisa mendiversifikasi portfolio kita tahu batasan-batasan di mana, kita bisa alokasikan sesuai dengan kebutuhan kita, kayaknya investasi kita bisa terjaga dengan baik untuk di sana. Jadi 2 itu saya rasa yang bisa kita terapkan. Dan yang ketiga kuncinya adalah yang saya sering sebutkan, kita perlu temanya sadis Pak. Sabar dan disiplin. Kok singkat? Akronimnya kok sadis ya? Akronimnya harus sadis. Sadis ya? Sadis. Sadis memang. Karena rata-rata banyak yang sadis itu apa namanya? S pertama? Sabar dan disiplin. Sabar dan disiplin. Gitu.
Karena saya sering melihat Pak, terutama yang generasi teman sebaya juga gitu ya Pak ya, pengennya instan-instan, pengen Instan, cepet gitu ya, kan, pengen masuk hari ini, tahun ke depan udah kaya, udah double, udah berlipat ganda untuk di sana gitu kan. Artinya kan nggak sabar gitu kan. Dengan dia nggak sabar, bisa jadi dia masuk investasi yang mungkin kurang baik juga, resikonya terlalu tinggi gitu kan. Jadinya kita nggak go big, malah jadinya go home ya untuk situ. Iya. Kedua disiplin gitu kan. Artinya kalau mungkin kita lihat sudah naik banyak, sudah tinggi, mungkin kadang kita perlu berpikir mungkin aku perlu take profit dulu sebagian gitu kan. Kita naikin dulu mungkin ya ke reksadana yang rendah resiko, pasar uang ataupun obligasi, sehingga kalau terjadi koreksi kita bisa belanja lagi untuk ke sana. Nah sebaliknya juga kalau terjadi krisis yang tadi kita sebutkan, kita harus memberanikan diri, disiplin gitu kan, sesuai janji kita, ada krisis kita beli, kita masuk gitu. Kuncinya itu tiga. Dan bagaimana Gen Z, milenial mendapat akses ke Grow Investment Indonesia? Oh oke. Produk reksadana kami sudah dijual di berbagai macam Pak, selling agent yang bisa ditemui juga di website kami, di Instagram kami mengenai informasi-informasi mengenai selling agent juga, dan terkait juga mengenai pandangan pasar, insight-insight, informasi yang ada, itu pun juga kami komunikasikan di sosial media kami juga. Jadi apa yang kami inginkan untuk nasabah kami juga tidak hanya membeli produk, tapi kami pun ingin menjadi bagian dari investment journey teman-teman semua gitu kan, making sure bahwa kita bisa grow together. Kemudian ketika mereka ada pertanyaan, mereka gampang berinteraksi kepada tidak, mendapat jawaban. Yes, sosial media kami di-handle oleh profesional juga. Any pertanyaan masuk, kita jawab, kita diskusikan bersama. Mau melalui telepon, melalui email juga semua channel kita buka untuk situ, Pak. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan anak muda dari generasi milenial ya. Andrew Handaya, Direktur Pengembangan dari Grow Investment Indonesia. Sebuah nama yang bagus, baru 2 tahun, aumunya masih kecil, tetapi sudah bertumbuh 300% ya. Ini kalau bertumbuhnya compound terus itu tidak lama lagi akan menjadi masuk top 10, barangkali top 1 one day ya. Amin, kita amin harapkan. Pak. Amin. Dan nasihat Mas Andrew yang menarik adalah Anda harus sadis ya. Sadis bukan sadistis dalam pengertian yang negatif, tetapi untuk menjadi investor yang sukses di pasar modal, Anda harus sabar dan disiplin. Sabar artinya Anda jangan keburu nafsu. Begitu harga saham naik, banyak orang beli, asing apa yang beli, Anda juga ikut. Ya Anda FOMO kan? Iya. FOMO itu tanda orang tidak sabar. Disiplin adalah ketika memang harga turun harus beli, Anda beli. Ketika harga tinggi, Anda sedikit profit taking juga, Anda lakukan itu. Supaya Anda bisa mengecap ternyata investasi juga manis juga, kan gitu kan Pak. Nanti harga tinggi Anda nggak pernah profit taking, turun, oh kok saya rugi. Gitu Iya. Jadi sekali-sekali mengecap lah hasilnya, iya kan? Iya. Dan paling penting nasihat dari Mas Andrew adalah investasi dari sekarang. Ketika Anda usia muda, berapapun penghasilan Anda. Begitu ya? Sampai jumpa. Terima kasih Mas Andrew. Terima kasih banyak.